Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Vega. Saya perwakilan dari kelompok J akan memulai presentasi kali ini. Kelompok J terdiri dari Nadia Vega dengan NIM 22613060, Widat Naura Nabilo Yaslik dengan NIM 22613061, Fatan dengan NIM 22613062, dan Nabila Sahdia dengan NIM 22613063. Jadi, pada kesempatan kali ini, kelompok J akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai low carbo diet. Sebelumnya, apa saja yang akan kita bahas dalam presentasi ini? Yang pertama ada penjelasan mengenai obesitas. Yang kedua ada penjelasan mengenai low carbo diet. Dan yang ketiga, menjelaskan mengenai manfaat apa dan resiko apa dari low carbo diet. Dan yang terakhir yaitu penjelasan mekanisme mengenai diet low carbo dalam menurunkan berat badan. Nah, yang pertama ini mengenai obesitas. Sebelumnya, apakah kalian tahu obesitas itu apa sih? Nah, di sini kita akan mencari jawabannya. Obesitas ialah penumpukan lemak yang tidak normal dan berlebihan dan berpotensi mengganggu kesehatan. Nah, di tahun 2016, menurut WHO, lebih dari 1,9 miliar orang dewasa itu berusia kurang lebih 18 tahun ke atas mengalami obesitas. Nah, obesitas ini menurut standar Asia Pasifik untuk indeks massa tubuh atau pengukuran yang menentukan apakah berat badan seseorang itu kurang, normal, atau berlebihan. Nah, ini tuh untuk orang dewasa yaitu 25 kilogram per meter kuadrat. Nah, obesitas ini disebabkan karena ketidakseimbangan antara kalori yang dikonsumsi dan kalori yang dikeluarkan. Oleh karena itu, sebaiknya tidak makan yang berlebihan tanpa adanya aktivitas yang berat juga. Nah, pengobatan yang biasanya dilakukan oleh penderita obesitas ini bisa menggunakan program diet yang membatasi konsumsi karbohidrat atau yang kita sebut low carbo diet. Nah, low carbo diet ini akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang low carbo diet. Menurut beberapa ahli mengatakan, low carbo diet adalah program diet yang membatasi konsumsi karbohidrat yang sering dilakukan pada pengobatan obesitas. Sejak tahun 1972, diet rendah karbohidrat telah menjadi strategi penurunan berat badan. Saat ini, minat terhadap pendekatan rendah karbohidrat terus berlanjut, sementara semua pendekatan rendah karbohidrat mengurangi keseluruhan asupan karbohidrat. Tidak ada konsensus yang telah jelas tentang apa yang mendefinisikan diet rendah karbohidrat. Ada 3 macam makronutrien yang ditemukan dalam makanan, yaitu yang pertama yaitu karbohidrat yang mengandung 4 kilokalori per gram, yang kedua yaitu lemak yang mengandung 9 kilokalori per gram, dan yang ketiga yaitu protein yang mengandung 4 kilokalori per gram. Kemudian, oleh karena itu, penelitian telah mendefinisikan karbohidrat rendah sebagai persentase asupan makronutrien harian atau total beban karbohidrat harian. Kemudian, karbohidrat telah dibagi menjadi 4 bagian, yaitu karbohidrat sangat rendah yang mengandung kurang dari 10% karbohidrat atau 20 hingga 50 gram per hari. Kemudian yang kedua yaitu karbohidrat rendah mengandung kurang dari 26% karbohidrat atau kurang dari 130 gram per hari. Kemudian yang ketiga yaitu karbohidrat sedang yang mengandung 26% hingga 44%. Kemudian yang karbohidrat tinggi yaitu mengandung lebih dari 45%. Sebagai referensi, Institut Kedokteran mengusulkan orang Amerika mendapatkan 45% sampai 65% kalori dari karbohidrat. Diet rendah karbohidrat juga tidak berarti melarang asupan karbohidrat sama sekali. Heimowitz menyebutkan, asupan karbohidrat semaksimal mungkin dalam diet rendah karbohidrat adalah 20%, karena tubuh tetap membutuhkan karbohidrat untuk beraktivitas, tetap membutuhkan karbohidrat. Rasa lapar dan lemas akibat kurangnya asupan karbohidrat tidak akan terbentuk karena tergantikan oleh asupan protein dan lemak yang akan lebih tinggi.
Kemudian, dengan diet rendah karbohidrat ini, asupan karbohidrat kompleks akan dikurangi sehingga tubuh akan terprovokasi untuk memproduksi energi melalui cadangan lemak yang kerap tersimpan di perut, lengan, serta paha. Inilah yang membuat diet rendah karbohidrat efektif dalam menurunkan berat badan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang resiko diet rendah karbon. Yang pertama ada meningkatkan resiko batu ginjal. Meningkatkan resiko batu ginjal dan dapat menguras kalsium sehingga beresiko lebih tinggi terkena osteoporosis. Diet tinggi protein juga telah terbukti menyebabkan orang untuk mengeluarkan sejumlah besar kalsium dalam urin mereka selama jangka waktu lama. Hal ini dapat meningkatkan resiko seseorang terkena osteoporosis. Yang kedua, keton. Diet rendah karbohidrat yaitu ketika Anda mengkonsumsi karbohidrat dalam jumlah rendah sehingga mengakibatkan tubuh Anda terpaksa membakar lemak yang tersimpan. Proses ini disebut ketosis. Ketika tubuh membakar lemak tanpa karbohidrat, proses ini mengakibatkan penumpukan dalam aliran darah dan keton. Yang ketiga ada gagal ginjal. Gagal ginjal mengkonsumsi terlalu banyak protein, menempatkan tekanan pada ginjal yang dapat membuat seseorang rentan terhadap penyakit ginjal. Yang keempat ada kolesterol tinggi. Hal ini juga diketahui bahwa diet tinggi protein terdiri dari daging merah, seluruh produk susu, dan makanan lain yang tinggi lemak terkait dengan kolesterol. Penelitian telah menghubungkan kadar kolesterol tinggi dengan peningkatan risiko terkena penyakit jantung. Yang kelima ada kanker. Salah satu alasan diet tinggi protein meningkatkan risiko masalah kesehatan tertentu adalah karena menghindari makanan yang mengandung karbohidrat dan vitamin, mineral, serta serat. Yang keenam ada ketosis, unhealthy metabolic state. Diet rendah karbohidrat dapat menyebabkan tubuh Anda untuk pergi ke negara metabolisme berbahaya yang disebut ketosis. Karena tubuh Anda membakar lemak daripada glukosa untuk energi. Selama ketosis tumbuh membentuk zat yang dikenal sebagai keton, yang dapat menyebabkan organ gagal dan menyebabkan asam urat, batu ginjal, atau gagal ginjal. Keton juga bisa membosankan nafsu seseorang, menyebabkan mual dan muntah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari diet rendah karbohidrat. Menurut Miftahudin dan Sugianto tahun 2019, diet rendah karbohidrat kini menjadi tren dalam masyarakat. Program ini membatasi semua jenis karbohidrat, bahkan tidak hanya membatasi karbohidrat yang menjadi bahan bakar aktivitas kita seperti roti, nasi, dan pasta. Sebagai contoh, diet Atkins yang paling terkenal dengan program rendah karbohidrat seperti membatasi konsumsi biji-bijian, kacang-kacangan, buah-buahan, kentang, tepung, sayuran, namun menyarankan asupan lebih banyak lemak dari daging sapi, babi, ayam, telur, dan mentega. Secara teori, diet rendah karbohidrat di atas terdengar seperti cara yang bagus untuk menurunkan berat badan, yaitu mengganti asupan karbohidrat dengan lemak. Anda perlu berpikir lagi untuk mengikuti program diet semacam ini, karena diet ini menangkas banyak makanan yang memberikan nutrisi penting, seperti halnya biji-bijian, buah-buahan, dan sayuran yang tentu saja bermanfaat dalam jangka panjang untuk melawan berbagai penyakit. Ada baiknya Anda mencoba diet yang lebih sehat dengan diet rendah lemak, rendah karbohidrat, serta diet protein tinggi, yang lebih efektif untuk menurunkan berat badan serta mampu menurunkan kolesterol darah dan insulin. Lalu, selanjutnya, diet ketogenik juga ditemukan secara konsisten menurut trigliserida dan meningkatkan konsentrasi HDL-C. Keduanya dianggap bermanfaat untuk kesehatan jantung. Lalu, diet rendah karbohidrat atau karbodiet lebih efektif untuk mengurangi berat badan menurut Landry et al. 2021. Karbodiet ditempuh dengan cara mengurangi kadar glikemik atau gula otot dengan cara mengonsumsi makanan yang mengandung serat seperti sayuran, kacang, dan gandum,
dengan sedikit pembatasan kalori, memiliki keuntungan dalam mengontrol berat badan dan gula darah menurut laporan beberapa peneliti di Swedia. Menurut Bazzano, LA, diet rendah karbohidrat dalam penelitian ini juga menunjukkan peningkatan profil lipid darah. Peserta diet rendah karbohidrat mengalami penurunan kadar trigliserida dan peningkatan kadar kolesterol baik atau bisa disebut HDL. Dan menurut Wang, pengendalian gula darah atau diet rendah karbohidrat telah terbukti efektif dalam mengendalikan kadar gula darah pada pasien dengan diabetes tipe 2. Dalam penelitian ini, hasil menunjukkan penurunan signifikan dalam rata-rata kadar gula darah puasa dan kadar gula darah sesudah makan pada kelompok yang mengikuti diet rendah karbohidrat dibanding dengan kelompok kontrol. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme diet rendah karbo. Yang pertama, perolehan ATP. Perolehan ATP melalui glikolisis, siklus Krebs, dan rantai respirasi. Yang kedua, ada metabolisme glikogen. Prosesnya melalui glikogenesis dan glikogenolisis. Yang ketiga, ada gluconeogenesis, memproduksi glukosa dari sumber non-karbohidrat. Yang keempat, ada regulasi hormon, yaitu hormon insulin dan pankreas. Yang pertama, ada perolehan ATP. Dalam melakukan suatu aktivitas tertentu perlu membutuhkan energi. Tubuh sendiri memerlukan glukosa sebagai sumber utama energi. Glukosa salah satunya berasal dari karbohidrat. Satu glukosa akan diubah menjadi molekul pirufat dari proses glikolisis, kemudian masuk ke dalam mitokondria dan masuk ke dalam dekarboksilasi menjadi 2 molekul asetil-CoA. Dan masuk 2 kali dalam siklus asam sitrat, lalu masuk ke rantai respirasi untuk menjadi ATP dan digunakan sebagai sumber energi. Akan tetapi, pada saat mengkonsumsi karbohidrat, tubuh tidak memerlukan glukosa. Jadi pada saat itu glukosa akan diubah menjadi glikogen yang dihasilkan melalui proses glikogenesis, di mana pada tabel ini ditunjuk dengan panah berwarna kuning. Bisa dilihat dari sini yang berawal dari glukosa dijadikan glukosa 6P, lalu glukosa 1P, dijadikan UDP hingga akhirnya dijadikan glikogen. Yang dimana glukosa tersimpan dalam tubuh, lebih tepatnya pada hepar dan otot. Saat berada di hepar, glukosa akan mengalami yang namanya regulasi, sedangkan saat berada dalam otot, glukosa akan dijadikan sebagai sumber energi. Pada saat dalam keadaan lapar, glikogen akan diubah menjadi glukosa untuk menormalkan kadar glukosa dalam darah. Contohnya ialah pada saat melakukan puasa, di mana tubuh memerlukan banyak energi dari glukosa di dalam darah. Pada saat melakukan puasa dalam 12 hingga 24 jam, cadangan glikogen akan habis karena telah diubah menjadi glukosa dan sumber energi. Jika tubuh kekurangan glukosa atau di saat glikogen yang dimana sebagai cadangan habis dapat membuat tubuh kita menjadi lapar walaupun kita tidak mengkonsumsi karbohidrat. Selanjutnya akan terjadi proses glucogenolisis yang pada tabel ditunjukkan oleh panah berwarna hijau yang berawal dari glikogen menghasilkan glukosa 1P dan dijadikan glukosa 6P. Yang dimana akan terjadi proses pemecahan glukosa menjadi sumber energi dari senyawa non-karbohidrat. Yang berikutnya yaitu gluconeogenesis. Gluconeogenesis ini adalah suatu proses produksi glukosa yang sumbernya berasal dari non-karbohidrat, yaitu laktat, asam amino, serta gliserol. Nah, pada diet low karbo ini, tubuh kan meningkatkan produksi glukosa tetapi tidak melalui karbohidrat. Nah, peningkatannya ini melewati
proses gluconeogenesis yang tujuannya tuh untuk memenuhi kebutuhan energi. Nah, si laktat ini berasal dari sel darah merah yang berasal dari reaksi anaerob. Kemudian asam amino berasal dari pemecahan protein yang nantinya asam amino akan menjadi NH4+ serta kerangka karbon. Nah, NH4+ ini akan masuk ke siklus urea, sedangkan kerangka karbon akan memasuki siklus Krebs yang nantinya akan menjadi oksaloasetat dan menjadi glukosa. Juga bisa langsung menjadi sumber energi atau ATP nantinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan gluconeogenesis triasylgliserol. Yang pertama, triasylgliserol akan mengalami lisis. Proses tersebut disebut lipolisis. Lipolisis adalah proses terurainya triasylgliserol menjadi asam lemak bebas dan gliserol melalui mekanisme hidrolisis. Untuk mengatasi kekurangan glukosa, tubuh akan menyimpan cadangan dan akan dipakai jika diperlukan. Kemudian, gliserol akan mengalami proses perubahan menjadi dihidroksiaseton fosfat dan berlanjut menghasilkan pirufat. Kemudian, melalui proses glikolisis dan menghasilkan asetil-CoA. Glikolisis ini adalah proses pemecahan karbohidrat menjadi glukosa untuk memproduksi energi. Pada low carbo diet, asupan karbohidrat dikurangi sehingga pasukan glukosa berkurang. Untuk mengatasi kekurangan glukosa, tubuh akan mulai menggunakan cadangan glukosa yang tersimpan dalam hati, dan otot. Setelah cadangan glukosa terdeplesi, tubuh akan beralih ke mekanisme lain seperti gluconeogenesis dan ketosis. Kemudian, asam lemak akan mengalami beta oksidasi dan menghasilkan asetil-CoA. Kemudian, asetil-CoA akan masuk ke dalam siklus asam sitrat dan masuk ke dalam rantai respirasi untuk menghasilkan ATP. Asetil-CoA yang jumlahnya berlebihan dalam tubuh dalam tubuh kita sebagai cadangan asetil-CoA yang biasanya disebut badan keton melalui proses ketogenesis. Ketosis terjadi ketika tubuh akan mengalami defisiensi glukosa dan mulai menghasilkan keton sebagai sumber energi alternatif. Keton adalah senyawa yang diproduksi oleh hati dari lemak yang dipecah menjadi asam lemak bebas. Dalam keadaan diet rendah karbohidrat, kadar insulin menurun sehingga memicu penguraian lemak dan produksi keton. Tubuh kemudian menggunakan keton sebagai sumber bahan bakar utama untuk menggantikan glukosa. Apabila asam lemak terus-terusan ketogenesis terjadi ketika asupan karbohidrat dalam tubuh terlalu rendah, sehingga tubuh akan mengalami lemak dan memecahnya untuk menghasilkan senyawa keton. Sebagai sumber energi, ketika tubuh mengandalkan lemak sebagai energi, maka terjadilah proses pembakaran lemak, sehingga terpakainya cadangan lemak dalam tubuh terus secara menerus akan mengurangi berat badan. Dalam mekanisme diet low karbo untuk penurunan berat badan, peran insulin atau regulasi hormon di sini juga sangat penting. Nah, peranan insulin untuk mengatur kadar gula darah agar tetap dalam rentan nilai yang normal. Seperti setelah makan, karbohidrat yang kita konsumsi akan segera dipecah menjadi glukosa dan masuk ke dalam aliran darah. Nah, maksudnya itu dalam bentuk glukosa. Tetapi ketika keadaan normal, tingginya kadar glukosa setelah makan akan direspon oleh kelenjar pankreas dengan memproduksi hormon insulin. Nah, dengan adanya hormon itu, glukosa akan segera masuk ke dalam sel. Selain itu, dengan bantuan hormon insulin itu, kadar glukosa yang lebih dari kebutuhan akan disimpan di dalam hati dalam bentuk glikogen. Jika kadar glukosa darah turun, misalnya seperti saat kita berpuasa atau kita low carbo diet, glikogen itu akan dipecah kembali untuk menjadi glukosa untuk memenuhi kebutuhan energi kita. Seperti selama beraktivitas, otot juga memerlukan energi yang berupa ATP. Nah, yang salah satu memperolehnya itu melalui mekanisme pemecahan molekul glukosa. Dalam proses ini, hormon insulin itu turut menstimulasi terjadinya metabolisme glukosa pada otot agar berjalan optimal. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang kurang mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.